Miyamoto Musashi adalah salah satu dari banyaknya hero di Honor of Kings yang memiliki desain keren dan gagah. Tidak seperti hero lainnya yang sebagian besar diadaptasi dari sejarah Cina, seperti kisah Three Kingdoms, Musashi diadaptasi dari tokoh sejarah Jepang yang sangat terkenal. Seorang samurai dan ronin dengan dua pedang yang hidup pada abad pertengahan. Berkisar antara tahun 1584 hingga 1645. Tapi di sini saya tidak akan menceritakan tentang versi sejarah aslinya, melainkan menceritakan kisahnya di universe Honor of Kings. Musashi tumbuh besar dengan terobsesi pada pedang. Sejak usia muda, ia bercita-cita untuk mencapai puncak ilmu pedang dan menjadi samurai terhebat di dunia. Namun, cita-cita ini terhalang oleh kemiskinan keluarganya. Mereka tidak mampu membayar pelatihan, jadi ia diusir setiap kali ia berhasil menyelinap masuk ke dalam dojo. Pemilik toko permen yang baik hati di seberang jalan dari dojo selalu melihat Musashi. Ia merasa kasihan pada Musashi dan membuat kesepakatan dengan kepala dojo agar biaya pelatihan Musashi dibayar dengan permen setiap hari. Putri pemilik dojo, Otsu, selalu memperhatikan Musashi. Ia melihatnya dibanting ke tanah oleh seseorang yang jauh lebih besar darinya. Namun begitu melihatnya, ia akan melompat dari tanah dan melambaikan tangan padanya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seiring berjalannya waktu, keduanya menjadi teman dekat. Bahkan orang-orang mengira kalau Musashi dan Otsu adalah sepasang kekasih. Suatu malam, para perusuh mabuk mulai membuat masalah di toko permen. Musashi muncul entah dari mana, menyerang ke depan dan melindungi Otsu dengan pedang kayunya. Ia berhasil mengusir para perusuh, tetapi ia juga terluka. Saat Otsu merawat lukanya, ia merasa bersalah karena telah menyebabkan Musashi terluka. Musashi berjanji pada Otsu dengan berkata, "Jangan takut, aku akan menjadi samurai terhebat di dunia dan aku akan melindungimu." Musashi memegang teguh sumpahnya, berlatih dengan keras, dan bahkan mengembangkan teknik Niten Ichiryu miliknya sendiri. Ia menjelajahi Kyokuto, menantang setiap samurai yang ditemuinya. Tidak pernah kalah dalam duel, reputasinya pun tumbuh dengan cepat. Suatu hari, saat Musashi meninggalkan rumah, Otsu memberinya sebuah amulet. Ia tersenyum dan berkata, "Sebelum berduel, kau harus terlebih dahulu menyebutkan namamu. Dengan begitu, dimanapun engkau berada, aku akan mendengar kabar tentangmu." Cerita tentangnya mulai beredar di Kyokuto, tentang seorang samurai dengan dua pedangnya. Tekniknya sangat hebat, dan ia selalu memperkenalkan dirinya sebelum setiap duel. "Namaku Musashi, dan akulah yang akan mengalahkanmu." Tidak ada seorang pun di Kyokuto yang dapat menandingi keahliannya, menempatkannya selangkah lebih dekat ke puncak yang selalu dicita-citakannya. Namun, kebahagiaan dan semangatnya terenggut saat gempa bumi dahsyat mengguncang desa Otsu. Saat ia tiba, Otsu terjebak di bawah reruntuhan dan terengah-engah. Musashi mencoba menyelamatkannya, namun semuanya sudah terlambat. Otsu menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Musashi. Kematian Otsu merupakan pukulan telak bagi Musashi. Ia menyarungkan pedangnya dan meninggalkan kampung halamannya untuk selamanya, meninggalkan semua kenangannya bersama Otsu. Musashi tak pernah membuka pedangnya lagi sejak saat itu. Ia telah kehilangan semangat hidupnya sepeninggal Otsu. Ia mengembara hingga ke negeri Chang'an, menjadi seorang penempa besi. Di sana dia juga bertemu dengan pendekar pedang yang tak terkalahkan di Chang'an, yang bernama Li Bai. Li Bai bertanya pada Musashi tentang seorang samurai hebat dari Kyokuto bernama Miyamoto Musashi. Namun Musashi enggan mengakui kalau dialah orangnya dan menjawab bahwa ia tidak tahu. Sementara itu, jiwa Otsu merasa sedih. Ia tidak tenang melihat Musashi yang telah kehilangan semangat dan tujuan hidupnya. Maka dia pun memohon kepada dewa untuk dihidupkan kembali setidaknya satu kali lagi untuk mengembalikan semangat Musashi. Dewa pun bersedia memenuhi permintaan Otsu. Namun ada yang harus dikorbankan, yaitu jiwa Otsu akan menghilang selama-lamanya. Otsu pun menyanggupi konsekuensinya
dan dia pun akhirnya dihidupkan kembali selama 1 hari untuk menghabiskan waktunya bersama Musashi. Saat Otsu muncul sekali lagi di hadapan Musashi, luka yang telah lama menyayat hatinya perlahan menghilang. Otsu meminta Musashi mengajaknya berkeliling Chang'an, menghabiskan waktu mereka yang berharga untuk terakhir kalinya. Ayo cepat. Wow. Otsu, Aku ingin membuat Musashi. Ini dia, Musashi yang tak terkalahkan sudah kembali. Otsu yang manis juga sudah kembali. Wah, Chang'an sangat indah. Musashi. Oh, Jika aku tidak bertanding hari itu, aku pasti bisa menyelamatkanmu. Namun, waktu berjalan begitu cepat. Tubuh Otsu perlahan memudar. Untuk kedua kalinya, Musashi harus merelakan kepergian Otsu. Namun ia mendapatkan kembali semangat juangnya dan mengingat mengapa ia harus mengangkat pedangnya sekali lagi. Kamu akan melihatnya. Tunggu saja. Aku akan... Otsu. Musashi. Musashi melanjutkan latihannya dan mengunjungi Li Bai, pendekar pedang paling terampil di Chang'an. Keduanya sepakat untuk bertarung dalam waktu 3 tahun, untuk mempersiapkan diri menghadapi pertarungan yang terkenal tanpa adanya pemenang. Nah, itulah sedikit kisah dari Musashi di Universe Honor of Kings. Subscribe channel ini untuk konten selanjutnya.